Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sukardi Bu ya, biasa maning wong Cengkok. Asale mau wong Tulungagung ini Bu. Dalam teori fisika kuantum di situ itu ada muatan yang namanya kutub positif dengan kutub negatif. Kutub negatif itu adalah elektron dan kutub positif itu adalah proton, dan kutub neutron itu tidak mempunyai muatan. Kalau elektron itu lebih banyak daripada proton, berarti kutubnya itu adalah negatif ya. Kalau proton lebih banyak daripada elektron, kutubnya atau muatannya adalah positif. Nah, positif kita di antara kita itu adalah neutron. Neutron itu tidak mempunyai muatan. Ketika proton dengan neutron itu lebih banyak daripada neutronnya, makanya terjadi perubahan yang namanya perubahan kimia. Kalau neutron itu lebih banyak dari proton, makanya itu akan terjadi sesuatu yang namanya sifatnya radioaktif atau isotop. Nah, yang menjadi persoalan kita arahnya kepada kutub ke positif dalam perilaku manusia. Nah, dalam perilaku manusia yang disebut positif ini itu bukan terpikir kita pada perilakunya, mungkin dari perilakunya, mungkin dari pola hidup atau pola daripada kan itu barangkali begitu. Penjelasannya gimana itu Bu ya? Mungkin itu dilihat daripada keilmuan disangkutkan dengan agama begitu. Terima kasih Bu ya. Iya. Jadi begini, itu kalau sudah bicara tentang fisika kuantum, nanti ada aturan-aturannya. Ditinjau dari sisi ini disebutnya istilahnya isomar. Kalau ini namanya isobar. Kalau begini namanya isotop. Ya kan, itu udah kaidah-kaidah yang sudah dijelaskan. Yang paling penting mah begini, bahwa positif dan negatif itu selalu ada di mana-mana. Sengaja Allah membuat semua itu positif dan negatif. Untuk apa dibuat itu? Dibuat itu untuk dipertemukan dan nantinya saling menghancurkan. Nah, ketika saling menghancurkan, itulah namanya is energy. Ya, tanpa ada positif, maka negatif tidak ada artinya. Tanpa ada negatif, positif pun tidak ada artinya. Dan tidak usah dipisahkan, biarkan dibenturkan sampai dia saling sambil menghancurkan, dan disitulah adanya suatu energi. Kenapa Allah bikin itu? Ya itulah, that is the game. Itulah satu permainan. Maka kalau di dunia tidak ada orang jahat, Anda tidak mungkin jadi orang yang baik. Jadi kita bermain ya, dari hukum alam ini kita bermain cantik lagi. Kalau ada seorang perempuan yang diberi Tuhan paras yang cantik jelita, itu harus berterima kasih ketika ada orang jelek yang dekat dengan dia. Jangan lalu dengan sombongnya, jangan dekat-dekat, nanti jeleknya nular gitu. Ya goblok gitu. Iya. Kalau kamu kondangan ngajak sehari ini, ya kamu jelek jadinya. Kalau kondangan ngajak bitarmi, nah kamu cantik. Itu makanya pada saatnya dalam pikiran-pikiran intelijen sendiri yang negatif harus diciptakan juga. Allah begini, apa dikiranya peperangan ini bukan by design? Sama, didesain juga. Nah, iya. Kalau nggak ada perang, mereka makannya dari mana? Yang kerja di pabrik senjata. Itulah persoalannya.
Jadi ya kita jangan bermimpi begitu. Jadi yang penting saya ulang dengan bahasa filosofisnya, biarkan mengalir seperti air. Kita nggak usah ada perlawanan, ikuti aja kemana. Air itu sifatnya pasti akan mencari dataran yang lebih rendah. Itu saja. Oke. Kemudian pikiran-pikiran kita. Sekarang saya mau bertanya, sufi dengan faqih, ya. Kalau sufi itu ibaratnya seperti air danau yang jernih, ikan emas yang beraktivitas kejar mengejar semuanya kelihatan, sampai batu-batu semuanya kelihatan. Enak nggak? Tapi kalau pikirannya fuqaha faqih itu butak letrek. Kayak Sungai Cimanuk musim hujan. Ya. Tetapi juga ada keistimewaan bahwa air yang mengalir tidak akan pernah berbau busuk sekalipun membawa bangkai-bangkai setiap hari. Iya kan? Makanya orang sufi juga kalau dia tetap berlama-lama dalam kejernihan, tidak diubek-ubek, ya tidak sering diubek-ubek, lama-lama daun-daun yang jatuh ke danau itu lama-lama mengeluarkan bau yang tidak sedap juga. Paham nggak? Jadi kalau yang kamu otaknya otak sufi, tak ubek-ubek sama saya, biar jangan bau, gitu. Jadi itulah makanya kita mencoba berpikir semua ada positif ada negatifnya, ada baik ada buruknya. Jadi yang tradisional ya silakan, yang rasional ya silakan, yang tekstual silakan. Silakan Anda melihat apapun sesuai dengan sudut pandang Anda. Yang saya minta hanya satu, bisa nggak sih tidak bertengkar? Kalau tidak bisa, bilang tidak bisa. Nanti saya tanya sebabnya apa? Ya sengit. Saya tanya lagi, sebabnya sengit apa? Oke, begitulah.